Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan berbagi info mengenai proses persalinan normal. Jadi buat ibu-ibu hamil yang sudah cukup bulan, apabila sudah merasakan kontraksi awal ya, dan merasakan munculnya tanda-tanda persalinan awal, sebenarnya ibu tidak perlu terlalu khawatir, terlalu panik atau buru-buru ke rumah sakit, karena proses persalinan normal itu sebenarnya tidak serta-merta dari awal muncul tanda kemudian segera bersalin dalam beberapa waktu, karena ada proses di antaranya. Jadi tanda persalinan awal yang dirasakan ibu hamil adalah munculnya kontraksi yang teratur ya, dengan frekuensi yang cukup sering, minimal dalam 5 menit muncul satu kali kontraksi ya. Makin lama frekuensinya akan makin sering dan durasi kontraksinya juga akan semakin panjang ya, dan nantinya dengan kontraksi tersebut akan menimbulkan yang kita sebut dengan bloody show atau keluarnya lendir dan darah. Nah, kalau ibu hamil sudah merasakan tanda-tanda tersebut tadi ya, mulai dari kontraksi dan juga tanda pengeluaran lendir dan darah, nah saat itu mungkin ibu datang ke rumah sakit ya, atau ke klinik untuk melakukan pemeriksaan apakah sudah terjadi pembukaan atau belum. Jadi tahapan persalinan normal itu kita bagi 4 tahapan besar ya. Yang pertama itu tahap pembukaan ya. Kemudian yang kedua tahap pengeluaran bayi, dan yang ketiga tahap pengeluaran plasenta, dan terakhir tahap 4 adalah tahap pengawasan. Jadi semua ibu hamil akan melalui 4 tahapan proses tersebut. Oke, kita bahas tahapan persalinan tadi satu persatu. Tahap pertama, tahap pembukaan, di mana terjadinya pembukaan mulut rahim atau serviks dari pembukaan 1 cm menjadi pembukaan lengkap. Nah, pada tahap ini dibagi 2 fase. Ada fase laten, di mana pembukaan ini berjalan sedikit lebih lama, yaitu dari pembukaan 1 cm menuju 3 cm. Kemudian ada fase aktif. Fase aktif ini fase di mana pembukaan biasanya 1 cm berlangsung selama 1 jam sampai menuju pembukaan lengkap. Namun harus diingat, pembukaan prosesnya biasanya lebih lama pada anak pertama dibandingkan anak kedua, anak ketiga atau seterusnya ya. Oke, tahap kedua dari proses persalinan adalah tahap pengeluaran bayi. Jadi tahap pengeluaran bayi ini dimulai dengan setelah serviks membuka sempurna, maka ibu akan disuruh mengedan ya. Saat ini biasanya ibu disuruh mengedan untuk melahirkan bayinya. Nah, proses ini sangat tergantung 3 hal ya, lama atau tidaknya itu sangat tergantung 3 hal, berhasil atau tidaknya. Yang pertama power, yaitu kekuatan dari kontraksi dan mengedan ibu. Kemudian faktor passage, jadi kondisi dari jalan lahir itu sendiri. Kemudian faktor passenger, jadi ukuran dari bayi, itu juga menentukan lamanya proses pengeluaran bayi ini. Kemudian tahap ketiga adalah tahap pengeluaran plasenta. Nah, ini biasanya berlangsung hanya beberapa menit. Biasanya kita menunggu bisa sampai 30 menit untuk pengeluaran plasenta ini. Nah, setelah bayi dilahirkan, biasanya bayi akan kita taruh di daerah dada ibu yang kita sebut dengan inisiasi menyusui dini. Jadi ini sangat penting. Inilah yang kita sebut dengan skin to skin, kontak pertama kali antara ibu dan bayinya, dan hal ini sangatlah penting. Nah, tahap keempat adalah tahap pengawasan, di mana ibu dan bayi akan diawasi selama beberapa jam, masih tetap di ruang bersalin, dilihat apakah ada komplikasi persalinan yang terjadi.
Bila sudah aman, dirasa aman, maka ibu akan dipindahkan ke ruang perawatan selanjutnya. Demikian proses persalinan normal. Semoga bermanfaat. Jadi ibu-ibu juga nantinya akan tahu kenapa pada saat ibu mengalami kontraksi yang dahsyat misalnya ya, tapi belum pembukaan lengkap, dilarang untuk mengedan. Karena itu akan mengganggu dan menghambat kemajuan proses persalinan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.